Pengertian epilepsi. Penyakit epilepsi atau AIN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel-sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impulsi listrik. Pada khususnya epilepsi kejang terjadi ketika impulsi listrik tersebut menghasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Faktor resiko. Faktor resiko yaitu ada genetik, ada stroke dan penyakit, ada valvular, ada demensia, ada infeksi otak, dan ada riwayat kejang di masa kecil. Gejala epilepsi. Kejang merupakan gejala utama epilepsi. Karakteristik kejang akan bervariasi tergantung pada bagian otak yang tergantung pada pertama kali dan berapa jauh gangguan tersebut terjadi. Jenis kejang epilepsi dibagi menjadi dua berdasarkan gangguan pada otak, yaitu 1. Kejang parsial dan 2. Kejang umum. Penyebab epilepsi. Epilepsi dapat mulai diidap pada usia kapan saja. Umumnya kondisi ini terjadi sejak kanak-kanak berdasarkan penyebabnya. Penyebab epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu epilepsi idiopatik disebut sebagai epilepsi primer dan epilepsi simptomatik disebut juga epilepsi sekunder. Pengobatan epilepsi. Belum ada metode yang dapat untuk menyembuhkan epilepsi, namun ada obat untuk mencegah terjadinya kejang, yaitu dapat menahan gejala epilepsi sehingga pengidap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kejang-kejang pada pengidap epilepsi perlu ditangani dengan tepat adalah untuk menghindari situasi yang dapat mengakibatkan fatal, misalnya terjatuh dan tenggelam atau mengalami kecelakaan saat berkendara akibat kejang. Pencegah epilepsi. Selain dengan obat, penanganan epilepsi juga perlu ditunjang dengan pola hidup yang sehat seperti olahraga secara teratur, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, serta diet khusus. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri atau virus. Ketika seseorang terserang organisme asing, tubuh akan melakukan terjadinya penyakit. Akan tetapi pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing. Akibatnya antibodi yang dilepaskan oleh kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang tersebut. Penyakit autoimun belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga dapat seseorang terkena penyakit autoimun, yaitu 1. Memiliki riwayat penyakit autoimun.
ku rayakan apa adanya. Gejala awal sama seperti satu, sering merasa lemas, dua otot pegal atau nyeri nyeri, Apa adanya. ruam kulit, Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan. di tangan atau kaki. Aku tak sempurna. Tuli adalah kondisi medis yang ditandai dengan berkurang atau hilangnya kemampuan mendengar suara. Gejala tuli antara lain ada suara yang terdengar redam dan kurang jelas, kesulitan memahami kata-kata, terutama saat berada di lingkungan yang berisik, sulit mendengar huruf konsonan, sering meminta orang lain untuk mengulangi ucapannya dengan lebih pelan, keras, dan jelas.
Terjadinya tuli konduktif bisa disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, ada cairan di telinga bagian tengah ketika pilek atau alergi, infeksi telinga tengah atau otitis media, atau infeksi pada saluran telinga atau otitis eksterna, infeksi saluran eustachius yang menghubungkan antara telinga tengah dan hidung, tumor yang menghalangi telinga bagian tengah luar, dan kotoran telinga yang menghambat saluran telinga. Kelainan bentuk telinga akibat cacat bawaan lahir, cedera, atau operasi pada telinga. Cara mencegah: hindari mendengarkan televisi, radio, atau musik dengan volume yang terlalu keras. Gunakan pelindung telinga seperti earmuff atau earplug, atau meminimalkan suara yang terlalu keras. Hindari memasukkan jari atau benda-benda seperti cotton bud, kapas, kain, dan tisu ke dalam telinga. Lakukan pemeriksaan pendengaran secara rutin setidaknya 1 atau 2 tahun sekali, terutama jika Anda seorang musisi atau bekerja di lingkungan yang bising. Ciri-ciri pengguna nafsa: sering mengalami perubahan suasana hati, euforia, depresi, perubahan penampilan, sering sakit, mengalami mood tropis, halusinasi dan delusi, impulsif, kemampuan menikmati